Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, terima kasih untuk penjagaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat-Mu bagi keluarga kami pada hari kemarin. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan serta hari yang indah hari ini. Ampunilah segala perkataan, tindakan, pikiran, perasaan ataupun kelalaian kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu, ya Tuhan Yesus, sehingga menimbulkan dosa-dosa bagi kami. Ampunilah dengan kerahiman-Mu, dan berikanlah kerinduan yang besar kepada kami untuk menyambut tubuh dan darah-Mu, baik dalam misa online ataupun misa offline. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan 33 dengan perikop pengakuan Petrus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita mengenal Tuhan Yesus dan menjadi orang beriman sangatlah mungkin karena bantuan orang lain. Namun, pada akhirnya keputusan untuk menjadi orang beriman itu haruslah menjadi keputusan dan tanggung jawab pribadi. Orang lain mungkin akan merumuskan siapa Tuhan Yesus menurut konsep dan pengenalan mereka. Petrus dan para murid pun memiliki rumusan. Petrus mewakili para murid yang lain merumuskan dengan tepat siapa Tuhan Yesus karena pengalaman kebersamaan, kedekatan, dan keakraban dengan Tuhan Yesus. Kedekatan dan keakraban dengan Tuhan Yesus dapat kita peroleh melalui doa serta aktivitas sosial
dan kerohanian, seperti yang dahulu dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama para rasul. Pengalaman rohani itu sangatlah penting dalam kehidupan seorang beriman, karena hal itu akan berimbas pada sikap dan perilaku selanjutnya. Para rasul setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus menjadi pewarta ulung, karena mereka yakin siapa yang mereka imani dan wartakan. Mereka rela dipenjarakan, disiksa, dianiaya, bahkan sampai wafat, karena mereka memiliki pengalaman bersama junjungan mereka, yaitu Tuhan Yesus. Dengan mengenal Tuhan Yesus secara lebih akrab dan personal, kita pun mampu menjadi pelaku sabda yang andal dan setia. Mengenal Tuhan Yesus secara pribadi merupakan tugas setiap pengikut Kristus, sehingga mampu melayani setiap orang tanpa membeda-bedakan, sekaligus tidak memberi kesempatan kepada iblis. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum menutup renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, semoga kami mengenal Engkau tidak hanya dengan akal, tetapi juga dengan iman. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.